Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hubungan potensial listrik dan medan listrik serta kapasitor. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, Lodri Agriva, yaitu saya sendiri. Kedua, Tiur Meida. Ketiga, Melani Putri. Keempat, Alexandro Ketaran. Kelima, Aditya Ginting. Dan yang terakhir, Afrianti Fadila. Hubungan potensial listrik akan dijelaskan oleh teman saya. Hubungan potensial listrik dan medan listrik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hubungannya, saya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang pertama, energi potensial listrik, atau biasa kita singkat EP, merupakan usaha untuk melawan gaya listrik saat memindahkan muatan sejauh R. Bisa kita lihat pada gambar, kalau ada Q1 dan Q2, pasti akan ada gaya. Kalau misal Q1 positif, Q2 positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kita lihat lagi pada gambar, misalkan kita ingin memindahkan Q2 ke Q1, berarti dia itu melawan gaya kolom. Nah, kekuatan atau usaha yang digunakan untuk lawan gaya kolom inilah yang kita sebut sebagai energi potensial listrik. Rumus energi potensial listrik adalah EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Dengan keterangannya yaitu EP merupakan energi potensial, Q kecil merupakan muatan uji, Q besar merupakan muatan sumber, R merupakan jarak uji ke muatan sumber. Contoh energi potensial listrik bisa kita lihat di gambar. Muatan positif sebesar 2 nanocoulomb terpisah sejauh 2 cm dari muatan lainnya negatif. Muatan negatifnya sebesar 6 milicoulomb. Yang ditanya, tentukanlah EP atau energi potensial listrik. Kita jawab. Pertama kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Lalu kita masukkan nilainya. EP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 9 dikali min 6 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 2. Maka itu EP nya sama dengan min 54 kali 10 pangkat min 1 Joule. Maka EP nya kita dapat min 5,4 Joule. 2. Berikutnya potensial listrik atau V, yang bisa kita definisikan sebagai energi potensial listrik tiap satu satuan muatan penguji. Bisa kita lihat pada gambar, ada muatan Q, lalu ada muatan Q penguji yang kecil, sehingga nanti yang berpengaruh hanya satu. Maka besarnya potensial di titik ini atau titik kecil akibat dari Q besar, karena Q kecilnya tidak berpengaruh, adalah EP. Ini dibagi tiap satu satuan penguji, maka V sama dengan EP per Q. Nah, EP nya tadi K besar, Q penguji per R, lalu dibagi Q penguji, sehingga kita dapatkan hasilnya bahwa potensial listrik sama dengan V K Q per R. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial, Q kecil sama dengan muatan uji, Q besar sama dengan muatan sumber, dan R sama dengan jarak muatan uji ke muatan sumber. Contoh soal potensial listrik. Sebuah bola konduktor berjari-jari 7 cm, bermuatan listrik 10 pangkat min 9 coulomb. Tentukan potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola. Kita buat diketahuinya. R sama dengan 7 cm, lalu kita ubah 7 dikali 10 pangkat min 2 M. Kemudian Q besarnya sama dengan 10 pangkat min 9 C. R nya sama dengan 5 cm, kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat min 2 M. Yang ditanya adalah potensial listriknya atau V. Kita jawab, kita masukkan rumusnya. V sama dengan K Q per R.
Lalu kita masukkan nilainya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat dikali 10 pangkat min 9c per 7 dikali 10 pangkat min 2m. Lalu maka hasilnya sama dengan 129 V. Jadi energi potensial listriknya sebesar 129 V atau volt. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau proton maupun muatan negatif atau elektron yang masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat medan listrik. Ada 3 sifat medan listrik. Yang pertama bisa kita lihat dari gambar ini. Arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Jika dia bermuatan positif, maka garis hayalnya akan keluar, tapi jika dia muatan negatif, garis hayalnya akan ke dalam. Ketika muatan positif itu berpindah ke muatan negatif, maka reaksinya akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika muatan tersebut sejenis saling berdekatan, maka reaksinya akan tolak-menolak. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh berpotongan. Kalian bisa lihat di gambar tersebut. Setiap garis memiliki jalur lintasnya masing-masing, jadi tidak boleh tuh yang namanya nyelip-nyelip di jalur orang lain. Lalu yang ketiga, semakin banyak garisnya maka semakin kuat pula medan listriknya. Di sini bisa kita lihat gambarnya, banyak atau sedikitnya garis gaya listrik akan menentukan medan listrik semakin kuat atau semakin lemah pula. Sekarang kita masuk ke rumus medan listrik. Kita bisa lihat dari gambar. E sama dengan KQ per R kuadrat. Keterangan E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q sama dengan muatan sumber, satuannya kolom. R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber, yaitu satuannya meter. Dan K sama dengan konstanta kesetaraan gaya listrik, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom watt. Contoh soal, sebuah muatan titik A bernilai positif 4 dikali 10 pangkat min 5. Seperti gambar berikut. Kuat dan arah medan listrik di titik B yang berjarak 40 cm dari muatan listrik A adalah, diketahui R sama dengan 40 cm sama dengan 40 per 100 meter sama dengan 0,4, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 1 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Ditanya E, penyelesaian, E sama dengan K kali Q per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 5 per 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 9 kali 4 kali 10 pangkat 4 per 4 kali 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 6. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Semakin besar kapasitas sebuah kapasitor, makin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Satuan kapasitor adalah coulomb per volt atau dikenal dengan farad. Rumus mencari kapasitas kapasitor secara umum, yaitu C sama dengan Q per V, dengan keterangan C yaitu kapasitas kondensator dengan satuan farad, dan Q yaitu jumlah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan V tegangan listrik dalam satuan volt. Contoh soal, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrocoulomb, tentukan kapasitas kapasitornya. Diketahui V sama dengan 220 volt, Q sama dengan 110 mikrocoulomb. Ditanya kapasitas kondensator. Penyelesaiannya, gunakan persamaan berikut untuk mencari kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V. Dimasukkan nilai Q dan V-nya, yaitu 110 per 220. Hasilnya 0,5 mikrofarad. Jadi kapasitas kapasitornya adalah 0,5 mikrofarad atau ditulis UF.
Rumus mencari kapasitas pada kapasitor tanpa dielektrik. Rumusnya yaitu C sama dengan EO ditambah dalam kurung A per D tutup kurung. Keterangan C sebagai kapasitas kapasitor, A sebagai luas penampang keping, D sebagai jarak antar keping, O sebagai permitivitas udara. Contoh soal, sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor di antara kedua lempeng konduktor tersebut. Diketahui EO sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, D sama dengan 0,8 meter, A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Ditanya kapasitas kapasitor. Penyelesaian C sama dengan EO dalam kurung A per D tutup kurung. Dimasukkan nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dalam kurung 5 kali 10 pangkat min 4 per 0,8. Hasilnya yaitu 55,3125 kali 10 pangkat min 16 farad. Rumus mencari kapasitas pada kapasitor dengan dielektrik, yaitu C sama dengan E dalam kurung A per D tutup kurung atau KEO dalam kurung A per D tutup kurung. Keterangan C yaitu kapasitas kapasitor, D jarak antar keping, K konstanta dielektrik, A luas permukaan keping, E permitivitas badan, EO sama dengan permitivitas sampah udara. Contoh soal, sebuah kapasitor mempunyai kapasitas luas bidang 4 cm kuadrat dan jarak kedua bidang 0,4 cm. Apabila muatan masing-masing bidang 425 mikrokolom dan permitivitas listrik udara 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C pangkat 2 N pangkat negatif 1 M pangkat min 2. Tentukan kapasitas kapasitornya. B kapasitas kapasitor apabila diberi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 5. Untuk menjawab soal A, diketahui A sama dengan 4 cm kuadrat, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. EO sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. D sama dengan 0,4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter. K sama dengan 5. Ditanya kapasitas kapasitor. C sama dengan EO kali A tutup kurung per D. Dimasukkan nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 13, yaitu 0,885 pf. Dan B, C sama dengan K dalam kurung E0 kali A tutup kurung per D. Karena K nya 5 dan hasil E0 kali A per D tadi adalah 0,885, maka dimasukkan nilainya dan dikali 5, hasilnya 4,425 pf. Kapasitor memiliki dua susunan, yaitu susunan kapasitor seri dan susunan kapasitor paralel. Yang pertama itu susunan kapasitor seri. Susunan kapasitor seri adalah susunan pada kapasitor. Perhatikan pada gambar. Pada gambar ini terdapat C1, C2, dan C3. Secara matematis, persamaan yang berlaku pada susunan seri adalah sebagai berikut, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kalau dia V total yaitu VAB tambah VBC tambah VCD. Kalau dia Q total yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Contoh soal, 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 2, 4, dan 6 dihubungkan secara seri. Tentukan kapasitas kapasitornya.
kita buat diketahui ditanya. Diketahui C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 4 mikrofarad, C3 sama dengan 6 mikrofarad. Ditanya CS. Jawab 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6, dan hasilnya itu adalah 11 per 12. Maka CS sama dengan 12 per 11. CS sama dengan 1,09 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang kedua itu ada susunan kapasitor paralel. Susunan paralel adalah susunan kapasitor dengan berjajar. Perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar ini berlaku C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kalau dia V total sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kita masuk ke contoh soal. 4 buah kapasitor masing-masing kapasitasnya 10 mikrofarad, 20 mikrofarad dan 30 mikrofarad. Dihubungkan secara paralel, tentukan kapasitas kapasitornya. Diketahui C1 sama dengan 10 mikrofarad, C2 sama dengan 20 mikrofarad, C3 sama 30 mikrofarad. Ditanya C paralelnya. Jawab C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 60 mikrofarad sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 farad. Terima kasih telah menonton video kami. Saya selaku notulen dan orang yang bekerja di balik layar akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Dah.